yang ngawasin produksi itu sebenarnya siapa? Selain Kang Apep, yang Kang Apep ada tangan kanannya nggak? Ada yang Ya ada Hendar itu yang dia udah sama saya sekitar dari tahun 2000 lah. Ini sekarang dia loyalitas dan sebagainya sudah teruji, makanya saya sangat. Cuma ada generasi ya justru yang saya dari dulu itu yang pernah, yang sering saya katakan ke Hendar, gimana generasinya kamu, masa kamu sendiri gitu, kan ada asisten, nah iya tapi susah katanya nerima gitu. Waktu itu pernah ada juga orang Jawa, maksudnya nah di sinilah gitu yang ngebantuin dia. Justru kalau ada yang saya takutkan kan kalau misalkan berbicara lebih panjang lagi, takutnya kan lebih malah nggak ada gitu. Setelah kamu nanti siapa nggak? Anak kamu udah kasih anak teknologi susah. Tapi di sisi lain permintaan itu banyak, ternyata banyak yang justru tidak terlayani gitu. Sebetulnya di dalam bersenian kalau lihat misalnya global, saya selalu berusaha untuk menganalisa keadaan. Animo masyarakat itu tentang wayang khususnya di Jawa Barat itu tidak pernah mati karena kepiawaian untuk cara survive di bidangnya, misalkan teman-teman yang lain lah, dalang-dalang yang lain itu sudah mendekati maksimal karena selalu berdialog dengan zamannya, selalu mengikuti pasar, walaupun kadang-kadang kalau saya sih prinsipnya art seni untuk seni biar masyarakat menikmati. Tapi di sisi lain, selain dari pengrajin produk wayangnya secara psikli itu, juga misalkan pengrawitnya juga, penabuhnya juga kadang-kadang untuk wayang kan, kalau wayang semalam suntuh, kadang-kadang manggungnya itu jauh ke pelosok-pelosok. Ini kan di Bandung hanya etalase saja sebetulnya. Jadi kita sebagai kalau binatang itu kalau diumpamakan dengan binatang itu binatang yang ada di kebun binatang gitu. Jadi bukan binatang yang sesungguhnya kan gitu teretalase. Tapi kalau kita berbicara wayang, walaupun ini Bandung katakanlah kota misalkan, tapi kita manggung itu jarang di Bandung. Benar. Sumedang, ke daerah dari Jawa Barat yang lain, ke Subang, malahan masuk ke gunung, jadi mobil truknya nggak bisa masuk, harus jalan dan sebagainya. Nah penerusnya ini juga kadang-kadang penabuh itu juga sangat-sangat. Sekarang saya udah ada kendala gitu. Jadi ketika panggungan dalang-dalang itu ada banyak gitu, orang-orang terbagi. Oh ternyata memang sedikit. Jadi saya juga kalau memang misalkan Allah berkehendak itu, saya juga pengen ada semacam workshop tentang penabuh wayang itu seperti apa, karena sebetulnya peminat itu ada, cuma tempat dan kesempatan dan sebagainya itu tidak ada yang representatif gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau kita latihan di rumah itu harus ada studio yang sangat memadai, padahal banyak gitu, sampai penyanyi vokalis atau sinden gitu, sindennya itu sangat jarang sekarang. Jadi kalau sinden yang satu ini diperebutkan sama banyak dalang gitu. Mungkin beda lagi sama di Jawa lah. Ini di Jawa Barat di kondisinya seperti ini ya. Ya mungkin karena transisi gitu. Terus banyak orang yang udahlah mending manggung di gedung-gedung, di tempat-tempat resepsi sebentar, uangnya gede, kalau wayang mah jauh, ya ngantuk gitu ya. Dan sebagainya. Nah ini jadi kendala, justru jadi saya dilema. Kalau misalkan saya jadi dilema, jadi saya nanti berapa tahun kemudian, ini orang-orang yang seniornya udah nggak ada, ini penerusnya gimana. Sedangkan kalau untuk wayang kan itu harus yang mumpuni. Jadi wayang itu yang saya tahu puncak dari kesenian khususnya di Sunda lah gitu. Benar. Adanya di wayang, soalnya tingkat kerumitannya sangat tinggi. Terus peminatnya juga kebanyakan orang-orang daerah gitu. Itu dia yang saya pengen kan, sebetulnya ada tempat yang representatif, studio yang nyaman gitu buat mereka itu udah mau untuk belajar. Karena kadang-kadang ada 1-2 orang sampai beberapa orang yang pengen belajar tapi di mana? Itu dia. Kadang-kadang misalkan di tempat saya terbatas gitu. Tapi emang kan udah yang apa yang Kang Apep bilang kan bener-bener masalah terbesar itu bahwa
seni dan budaya kita itu kan dulu kan zaman dulu ya, itu cuma satu-satunya opsi untuk entertainment. Ini benar. Benar kan ya? Benar. Nah sekarang kita sudah ada TV, sudah ada komputer segala macam, akses internet, show-show yang udah lebih modern ngambil alih entertainment. Sekarang budaya seni kita itu menjadi seolah-olah preservasi aja. Kita ini benar-benar mati-matian untuk berpegang apa yang kita cintai zaman dulu. Itulah identitas Indonesia. Nah sekarang kita nggak tahu mau kemana kan. Seni itu bisa menjadi soft politik halus, bisa merubah peta berpolitiknya Indonesia dan akan menjadi partisipasi besar untuk merubah sistem. Nah, tapi kendalanya kita sebagai Indonesia, ngemasnya itu selalu salah. Sekarang itu tantangan kita untuk yang muda-muda bagaimana mengemasnya itu bisa dibilang cool lagi, enak dilihat. Nah, sekarang kan kendalanya Kang Apep bahwa tradisi wayang sama peminat masyarakat pengen di jalan tengah. Kayak mana yang kita rebusnya, kelamaan nanti orang pada capek, orang nggak ada waktu kan ya, terlalu pendek juga jiwa untuk dalangnya juga akhirnya hilang kan ya. Andinya juga waktu zaman kecil wayang itu sampai tidur bangun jam 2 pagi masih jalan gitu kan ya, itu udah nggak bisa lagi kan. Nah itu kayak mana sekarang Kang Apep ke luar negeri, universitas segala macam, kita ngadakan shows kita setengah jam aja orang udah pada gelisah, ya nggak? Dipercepat, kemudian akhirnya intisarinya juga nggak begitu mengena. Nah sekarang apa lagi nih yang bisa kira-kira modifikasi semacam apa ya? Jadi sebetulnya gini, kalau dari wayang itu kan adaptor yang baik. Itu menurut Dr. Charlie Watt yang saya tahu dari literatur pedalangan, bahwa wayang itu mempunyai sifat fleksibilitas yang tinggi. Jadi sebetulnya itu secara tidak langsung sudah kita jalanin gitu. Hanya saja justru misalkan wayang itu kan dari durasi yang saya tahu di dunia itu paling lama. Opera yang dari Italia ataupun dari Spanyol itu paling lama 4 jam. Itu orang. Kalau wayang sampai sekarang mana ada pertunjukan yang dari jam 9 sampai jam 4. Malahan kemarin di Banten saya sampai jam 5 gitu kan. Itu sampai seperti itu. Tapi ya memang kita tidak bisa memukul rata setiap daerah kita pentas harus seperti itu. Makanya adaptor terbaik. Jadi kalau istilah Sunda, pindah tampian, di mana kita manggung ya kita harus beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Seperti halnya kalau misalkan saya manggung di Banten, daerah-daerah pesisir gitu ya. Kemarin di Pesta Laut kita manggung dari jam 9 sampai jam 4 gitu. 9 malam sampai jam 4 pagi. Terus ketika kita ada permintaan dari Jakarta, orang yang ulang tahun, dia orang Jawa, dia ngerti Sunda, dia cuma suka tentang jok-jok wayangnya aja, terhadap alur ceritanya aja, dia tidak mengerti sekali tentang Sunda, tapi dia memang senang wayang. Sampai dia ulang tahun, ya bulan-bulan kemarin, dia ulang tahun pengen wayang, yang nontonnya cuma keluarganya aja gitu. Padahal kita full tim gitu, kita full tim, dia manggung cuma 2 jam. Ya memang disesuaikan dengan jadi kita tidak mematok setiap pergelaran itu mesti sekian, enggak. Justru di mana berapa jam kita harus tampil, selalu itu yang saya katakan. Apalagi kalau kita sama instansi gitu ya, berapa jam, 1 jam oke, setengah jam oke. Di sini ada pengajian biasanya pakai dakwah, bisa pakai wayang, bisa berapa jam, 1 jam oke. Jadi kita harus selalu melayani sepanjang kitanya bisa. Nah gitu. Justru kalau tadi pengkemasannya salah, itu kan kembali lagi tentang pembinaan, tentang cara berpikir, kreativitas dalamnya itu sendiri. Makanya tadi saya selalu bilang harus selalu berdialog dengan zamannya. Artinya kan pengertiannya luas. Kita harus selalu beradaptasi dengan lingkungan, selalu aktual gitu. Cuma kadang-kadang untuk wayang, untuk seniman lah khususnya, saya pernah ke Prancis waktu itu. Kebetulan ke Prancis sekitar 3 kali kita menjelajah Prancis Timur sama Prancis Barat waktu itu, dengan 3 kali keberangkatan. Pernah ada satu seniman, dia hanya berkarya. Loh, Anda kerja apa? Kalau saya sama pemerintah saya punya gaji. Justru kalahnya kita di situ. Jadi mereka punya concern yang sangat tinggi. Kalau kita kan yang tadi gitu kan, kita mau ini nih, aduh
realitasnya ada, kita harus bayar apa Nah, kan? terus sebetulnya kalau untuk seniman-seniman ukuran saya kan belum semapan yang misalkan seniman-seniman maestro seperti Pak Asep Nanar, Pak Dede Amung yang sudah akar yang sangat kuat. Kalau saya kan masih pencarian jati diri gitu. Benar. Gitu kan. Jadi kita masih pencarian, tapi idealisme kita Tinggi, udah bergolak gitu. Kita harus gimana nih gitu. Makanya waktu kemarin ke Washington DC kita bisa bicara budaya kita bisa ditampilkan di depan Capitol gitu kan, kita bisa ngomong gitu, artinya supaya derajat wayang itu bisa seperti itu gitu, supaya tidak terlalu diremehkan sama orang lain. Cuma supaya suka iri kalau saya pergi ke luar negeri gitu ya, ke Australia gitu, ketika ada seniman-seniman yang mereka itu kesehariannya seperti itu. Saya datang ke tempat pertunjuk tempat latihan, ada latihan semacam komunitas seniman gitu. Saya cuma berlatih di sini. Kamu kerjanya gimana? Saya juga ada tunjangan. Setiap bulan tuh kita ada tunjangan. Makanya dia concern gimana cara penonton supaya kalau kita kadang-kadang terbagi sama antara kebutuhan familiar gitu ya. Kebutuhan yang primer, yang sekunder itu selalu itu bener yang bener Kang. Kita sulit, makanya saya juga kalau teman-teman yang belagu mana mah cina bodoh katanya, udah aja kerja aja yang itu sampingan. Kalau saya nggak bisa, untuk saya orang saya gitu ya nggak bisa. Kalau saya nggak bisa, saya pengen bisa nggak ini dijadikan suatu hal tumpuan. Makanya ke istri saya sebelum nikah, kerja saya seperti ini. Terus, pokoknya kalau ngomongin wayang saya pasti bukan paling depan lah, minimal orang langsung ingat saya kalau ngomongin wayang golek, pasti orang ingat saya. Dan lambat laun saya jalanin itu. Minimal saya tidak menghilangkan itu. Saya juga sudah merasa bersyukur lah bisa seperti ini juga. Makanya kadang-kadang susah gitu untuk gimana caranya pengkemasan untuk seperti ini. Ide-ide itu udah banyak gitu. Justru di situ kendalanya kadang-kadang itu. Jadi kita seolah-olah seperti yang kesimpulannya, seolah-olah ruang kreativitas itu sebenarnya nggak terbatas. Cuman realitas akhirnya nyetop. Seorang kita mau pengen berkreativitas yang harusnya 8 jam penuh itu harusnya berpikir untuk kayak mana mengemasnya lebih bagus. Akhirnya kita mikirnya oke, aku harus buat duit untuk bayar listrik. Nah kan itu kan kendala yang harusnya otak kita, apalagi masa-masa produktif kan sekarang, ya enggak? Kang Ape masih termasuk muda, 10 tahun ke depan kalau kendalanya masih sama, macet. Kalau setiap individu yang mempunyai berkualitas kayak gini macet, habis. Kang, habis nggak ada yang bisa nerusin. Yang mau nerusin pun ada yang ngeliatnya, aduh males gua kalau jadinya kayak gitu. Orang buktinya aja itu kok, kita nggak bisa makanin anak istri, ya nggak? Mau idealisnya tinggi juga realitasnya. Nah itu dia, makanya yang tadi yang dibilang kalau misalkan di negara yang maju ya, apapun yang mereka mau, mereka jadi orang yang jago naik sepeda BMX saja bisa dapat miliaran. Fokusnya cuma mempertajam skillnya aja. Ya makanya kan fokusnya tinggi, intensitasnya lebih tinggi, mereka juga secara kualitasnya juga kan lebih ini lagi, signifikan lagi kan gitu. Makanya saya juga kadang-kadang bingung gitu kalau teman-teman udah ngumpul-ngumpul gitu, dalang-dalang itu sama kendalanya seperti itu gitu. Jadi ada di sisi lain saya mungkin cari uang dari profesi ini, di sisi lain juga kan memang ada suatu hal yang mulia. Kalau orang-orang bilang sih mulia, melestarikan siapa lagi kan gitu. Di sisi lain saya juga tidak bisa memungkiri realitas ini. Jadi kan kayak rambutan lah, ada musim-musimnya kalau tentang kesenian itu. Saya pengennya justru ada alternatif lain. Makanya ada yang pernah ngajakin, lu bisnis ini aja sama saya. Bisnis apa? Kalau keluar dari koridor ini dulu saya nggak mau. Tawaran itu selalu ada. Terus terang, saya tidak mungkin. Pernah ditawarin diplomat saya di Malaysia. Orang Bandung yang mau pensiun, dia dari Bandung asalnya, dia kerja di sana. Pak Erwin namanya, itu udah mau pensiun Pak Ade, mau nggak kamu gantikan, kamu cidem di situ? Paling kamu ngelatih cuma di sini aja di KBRI, apalagi malahan ada yang nyuruh sampai saya suruh jadi dosen segala di Akademi Seni Tari yang dari
Malaysia sama UKM, Universitas Kebangsaan Malaysia. Saya tolak, ini di sini gimana sih punya pasukan. Makanya kalau untuk saya sendiri mungkin di Malaysia sekitar 4 tahun kita udah kayak gimana. Sampai gitu. Di sini juga sempat Pak Rektor pernah dipanggil saya Bu Rektor. Mau kerja di mana? Cuma ya itu dia, kamu manggung kurangin. Aduh saya nggak mau. Bisa. Jiwa saya sudah di sini. Cita-cita dari dulu saya beda sama orang lain. Kalau orang lain pengen jadi PNS apa kerja kantoran, saya jangan jadi dalang itu dari kecil. Dari kecil. Makanya kalau bisnis tentang wayang lagi oke lah tematik. Jadi saya udah berjanji bisa nggak saya hidup dari tentang wayang aja. Kayak gitu. Saya terus bergelut gitu. Tapi walaupun tiap hari saya berdoa lah gitu supaya ada jalan. Susah memang menurut kita, kalau menurut yang di atas kan enggak juga, kalau kitanya terus berusaha gitu. Yang Kang Apep harapin sekarang untuk jangka pendek sama jangka panjang. Jangka panjang kan semua pengen kita Pancasila benar-benar dijalani, semuanya makmur, semua merata, ya enggak? Untuk jangka pendek sekarang kira-kira apa yang bisa Kang Apep secara rasional itu apa yang bisa kita jalani sekarang? Terus kendala paling besar yang bisa di overcome, yang bisa kita tanganin dulu itu kira-kira apa? Sebetulnya yang saya tahu sih, makanya pas dengar ngajuin proposal seperti itu kan kadang-kadang yang saya tahu sih dari teman-teman ataupun dari informasi yang saya dapatkan, kan alokasi dana untuk bantuan-bantuan seperti itu suka ada gitu di pemerintah khususnya gitu. Jadi supaya kita tidak rawesan kalau sudahnya gitu. Jadi saya ingin menyentuh itu gitu. Misalkan teman-teman saya juga udah banyak sih yang goal gitu, artinya supaya tidak terlalu terlalu misalkan teman saya Ega Robot gitu kan, dia sering ngelobi dan sebagainya, turunan dana itu ada, dia ada tempat latihan, dia bisa bangun studio seperti itu. Caranya pengen ke sana sih. Belum pernah sama sekali? Belum. Kenapa? Idealis? Terus terang, saya orang idealis. Saya paling nggak bisa gitu kalau misalkan maaf berpangku tangan gitu. Saya paling nggak bisa gitu sebetulnya gitu. Tapi karena ada hak kita gitu, dari sana, makanya waktu kemarin sama di Sparkot Kota Bandung, kenapa nggak minta, kita nyediain kok, oh gitu. Januari kamu aja ini, kamu prestasi udah segini, udah saya siap membantu. Oke, nanti Januari saya masukin, paling gitu. Waktu itu pernah ke Prancis sama Ibu Dayani yang dari pusat gitu. Udah masukin aja, kamu udah banyak kok untuk mengharumkan nama bangsa walaupun pemerintah sendiri nggak tahu gitu. Kan sering gitu, saya pernah ke Prancis, nama bangsa kita angkat-angkat ke sini ya biasa-biasa aja gitu. Nah, sering, saya juga pernah ikutan festival wayang Nusantara sama mewakili Jawa Barat. Padahal dari pemerintah Jawa Barat 1 sen pun tidak dibantu saya. Saya nyari-nyari sendiri atas dasar relasi saya misalkan. Mungkin yang masih iba, ada yang datang ini 2 juta nih buat di jalan, ada yang ngasih ini 5 juta. Pemerintah itu nggak ada yang membantu kita. Terus menang atas nama Jawa Barat, menang di Jogja waktu itu. Teman budaya, tapi biasa-biasa aja udah aja. Tapi nggak apa-apa kalau menurut saya. Karena niatnya memang untuk muasin ya batinnya kan ya. Iya. Akhirnya efeknya juga malah mengharumkan nama kota. Tapi kalau memang niatnya tulus, apapun hasilnya kan ya nggak kan, entah itu dapat bantuan atau enggak. Nah itu loh sekarang yang akhirnya ini kan berbalik lagi masalah sistem dan kepemimpinannya lokal aja. Sebenarnya kalau memang dana ada kok tidak ternaung, kalau memang sistem itu jalan kok ya nggak ada yang bisa memanfaatkan. Kalau memang dana itu ada, orang-orang yang berpotensi pun kok nggak pernah tahu gitu ya. Karena tidak pernah tersosialisasi. Waktu itu juga saya makanya sekarang agak sedikit membuka mata itu karena ada bukan sosialisasi secara nggak langsung, ada yang ngasih tahu itu. Nggak sengaja.
Oh gitu kan? Iya itu ada. Kita nyediain dalam 1 tahun itu sekian. Ya oke lah. Pernah ngerasa nyesel nggak kira-kira? Maksudnya Nyesel dan kesel. Nyesel dalam oh iya. kok akhirnya jalan sejauh ini masih bergerak di tempat, dan kesel karena mau dibawa kemana masih nggak tahu. Dan apa kalau memang Kang Apep sudah ngebayangin ke depannya kayak mana, itu bakal bisa diraih apa enggak? Bakal bisa diraih apa enggak? Apa enggak itu mimpi yang cuman kayak anak-anak waktu itu kecil pengen jadi Superman? Menjaga wajada, tidak ada yang tidak mungkin. Itu mungkin selalu itu yang mungkin yang selalu menegarkan hati saya sampai saat ini. Menjaga wajada, tidak ada yang tidak mungkin. Kalau misalkan kita sering dan sebagainya, apapun bisa terbuka. Kalau dilihat dari segi keuntungan ya, membayangkan kita bilang entertainment ya. Jadi sebenarnya kepuasan apa yang Kang Apep dapat untuk menjadi dalang, untuk membuat wayangnya? Apa benar-benar itu untuk budaya? Apa memang Kang Apep memang cuma hobi jalan ceritanya atau keseluruhannya? Wayang itu apa sih gitu kan? Sekarang kan aku juga bingung lihat cewek-cewek nari kan. Sebenarnya apa yang kamu cari? Yang paling menarik pertanyaan justru ini. Ya nggak? Iya, itu yang paling menarik buat saya. Anda juga nggak tahu ini apa nih. Coba. Itu kan ujung-ujungnya ke sana. Benar. Benar. Ujungnya ke sana. Gini. Orang-orang terdahulu pujangga-pujangga dulu itu sebetulnya membuat suatu hal bukan untuk cari duit, titik. Kita harus ke sana dulu ininya. Fitrahnya itu sebetulnya. Ketika perkembangan zaman, apalagi sudah ada wayang itu ternyata bisa dijadikan suatu unsur media yang mujarab. Waktu itu ada penyebaran agama Islam, para wali membuat ini bisa dijadikan media nih. Ada muatan-muatan di situ buat syiar. Semacam silat juga ya? Silat, rampai, yang saman itu sebetulnya ada misi-misi tertentu, tidak hanya hiburan semata. Itu kan kita sayang juga, artinya memang ada suatu hal yang bersifat mulia di situ, ada suatu bersifat mulia. Terus lagi ada unsur dakwah, artinya kita setiap manggung itu ada suatu hal kebenaran yang kita sampaikan ke orang lain. Nah itu poin yang pertama. Poin yang kedua, otomatis kalau kita ingin mendalami sesuatu profesi itu ada kompensasi yang korbankan. Misalkan saya nonton Pak Asep Sundandar itu sampai ke Garut, sampai ke apresiasi. Benar. Apresiasi tiap malam minggu, setiap bulan di Kosambi ada wayang, saya harus nonton, memperbanyak. Ada kompensasi di situ yang dikorbankan dengan yang orang-orang lain, kebanyakan orang. Nonton yang sampai pagi dan sebagainya. Nah, kompensasi inilah yang harus digantikan. Sebuah materi tanda petik ya. Beda lagi kalau misalkan orang yang sudah mapan terus mendalami sesuatu, dia pure hanya mendalami, tidak ada embel-embel ini gitu. Beda lagi kalau misalkan saya anak seorang pengusaha besar, sana ke wayang udah seneng aja, tidak ada unsur. Tapi karena kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidupnya sudah terpenuhi. Dan ternyata di cerita-cerita wayang itu ada suatu hal, mutiara-mutiara yang tersembunyi tidak orang lain tahu. Ternyata itu mempunyai nilai filosofi yang sangat tinggi. Nilai filosofi yang sangat tinggi. Contoh dalam satu cerita, Arjuna Sasrabahu, rivalnya adalah Rahwana. Rahwana, setelah Rahwana dikalahkan, patihnya aja, Patih Suwanda, Patih Arjuna Sasrabahu kalah sama Rahwana, begitu gagahnya. Rahwana kalah. Setelah kalah, dia dikasih sanksi sosial. Apa yang sanksi sosialnya? Ya, jadi kuda, dia naik kereta, dipecutin. Dia suruh ke kiri, ke kanan, ke kiri. Cuma gitu aja, kan pada ada nilai filosofi di sana. Rahwana itu nilai lambang dari nafsu. Dari nafsu. Arjuna Sasrabahu naluri manusia, rasa manusia yang sesungguhnya. Benar. Rasa manusia sesungguhnya. Terus apa hubungannya yang tadi ternyata nafsu itu harus dikendalikan. Dan kereta ini bisa melaju kalau ada
kalau ada rahwana, kalau ada kita itu bisa karena ada nafsu. Cuma nafsunya harus dikendalikan. Kang Apep melihatnya sebenarnya sebagai penggali iman, memperkuat identitas Kang Apep sendiri sebagai individu ya, dan sebagai abdi Allah, dan juga sebagai sebenarnya jembatan untuk mendidik dan untuk melestarikan. Ini budaya yang sangat mahal gitu. Makanya UNESCO itu kan sampai wayang itu kan sebelum batik wayang dulu. Wayang, batik, baru keris, baru angklung. Bener. Kenapa wayang pertama? Itu dia, nilainya sangat tidak terhingga. Terus umurnya sudah ratusan tahun. Dari zaman Pratima, wayang itu dulunya batu-batu beruang, kayak batu-batu mirip manusia. Cuma itu aja, sampai digelar sama pakai dan sebagainya. Sampai sekarang. Jadi setiap panggung sebetulnya kita ngomongin tentang kebenaran. Kita menyampaikan suatu hal yang baik. Cuma bisa nggak apa yang kita tekuni menjadi tanda petik nilai komoditi? Benar. Supaya kita misalkan, ya karena notabene saya bukan berasal dari keluarga kaya, dan itu sudah terbukti. Misalkan maestro Pak Saiful Nandar, dia sangat memang hidupnya dari sana. Jadi istilahnya temanggung ternyatu, tidak manggung tidak makan. Wow. Dan saya masuk ke dalam lingkaran itu. Udah tahu resikonya ya? Sudah tahu sangat saya. Dan tetap aja diembat. Tetap aja diembat. Nah cuma itu dia, makanya kan link-link ini saya buka. Misalkan saya kenal sama Mas Andi, barangkali aja bisa lebih apalah untuk menopang hal-hal yang sifatnya untuk menegakkan ini. Ini masalah teknis. Apakah bahasa bisa menjadi kendala kalau misalkan ingin lebih diterima sama masyarakat luas? Kang Apep yang dasarnya tadinya wayang dengan Sunda ya, jadi bahasa Sunda. Kalau di bahasa Indonesia kan, atau mungkin malah di bahasa Inggris kan, itu bakal merusak mimik, ekspresi, sarinya segala macam atau enggak? Malah sebenarnya kalau memang medianya akhirnya diterima sama masyarakat luas, itu sesuatu yang bisa ditinggalin atau enggak bahasa Sunda? Bisa saja sebetulnya, itu total 100% ditinggalin bisa sekali. Seperti halnya Doraemon pernah, yang saya tahu itu Doraemon datang waktu di RCTI tayangin itu tidak pakai bahasa Indonesia, bahasa Jepang beberapa kali, tapi tidak, orang-orang masih biasa. Tapi ketika dialihkan pakai dubber gitu, pakai dubbing bahasa Indonesia, lebih booming karena lebih mengenal lagi gitu. Seperti halnya apa yang diomongin Agim gitu kan, halus gitu. Karena kita ngerti, meresap ke dalam jiwa. Coba kalau pakai bahasa Irian, 1 jam aja. Padahal tentang firman-firmannya. Pakai bahasa Irian kita 1 jam kita nggak ngerti. Kan gitu. Cuma kadang-kadang ada suatu hal yang bukan aksentuasi, aksen-aksen atau idiom-idiom yang sulit untuk dipakai bahasa Inggris. Translasikan, benar. Pulau maneh, what? Misalkan itu harus pakai bahasa teater gitu ini. Jadi harus pakai kerangka teater. Cuma dalang-dalang karena mungkin tingkat permintaan di sananya yang hanya sebatas fragmen aja, wayang hanya sebatas pengenalan saja. Ya mungkin sebatas itu. Jadi nggak masuk ke kerangka. Jangankan ke bahasa Inggris, ke bahasa Indonesia aja kemarin 2 jam saya di Jakarta pakai bahasa Indonesia. Itu kita kesulitan idiom-idiom. Karakter-karakter yang seharusnya Arjuna misalkan, aduh susah kalau pakai bahasa Indonesia nih. Dan itu sama kalau saya ngobrol sama dalang-dalang yang dari Jawa juga sama, kendalanya seperti itu. Cuma itu aja sebetulnya. Cuma itu aja. Dan sekarang dunia pendidikan yang ada yang lagi masih eksis, yang mungkin ada di SMSI, itu peminatnya semakin tinggi. Kalau wayang justru nggak ada, kalau di SMK udah ditutup karena peminatnya nggak ada. Karena saking sulitnya kan. Kalau bukan panggilan jiwa, aduh jangan coba-coba masuk ke jurusan Padalarang, ngapain? Jadi secara akademis udah nggak bisa didapat sekarang? Nggak bisa. Paling bisa cuma ya ke SMKI, ya kalau sekarang aja, maksudnya kalau jurusan Padalangannya yang khusus itu udah nggak ada. Jadi yang tersisa tari, musik, karawitan, teater, misalnya. Padalangan
karena waktu itu juga kelas saya itu 6 orang, 9 orang kali satu kelas. Benar-benar terancam ini Bang. Makanya justru apalagi tentang suatu hal yang ya terkandung di dalamnya termasuk pengiringnya. Makanya saya tadi impian saya punya tempat latihan yang representatif. Saya bisa menampung siapa yang mau. Karena terancam sedikit sekali. Sampai kita berebut kalau kita udah punya acara nih langsung sindennya itu awas tanggal sekian jangan nerima lagi. Ternyata iya termasuk itu ada yang masuk yang lain. Pengiring-pengiringnya juga di bawah itu sudah semakin sedikit.